ACEI untuk Indonesia, Rakanlon. Hari ini kita tidak sedang membesar-besarkan sejarah. Hari ini kita menolak lupa, karena Indonesia pernah hampir hilang. Dan ketika Republik ini hampir runtuh, Aceh tidak pernah mundur satu langkah pun. Inilah di antara sumbangan Aceh yang untuk Indonesia. Bukan cerita, bukan mitos, tetapi fakta sejarah. Pertama, Radio Rimba Raya. Ketika Belanda mengumumkan ke dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada, ketika Yogyakarta jatuh, ketika para pemimpin Republik ditawan, dunia hampir percaya bahwa Indonesia telah kalah. Namun dari hutan Aceh, Radio Rimba Raya bersuara lantang. Radio ini menyiarkan ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih hidup. Tanpa Radio Rimba Raya, pengakuan dunia bisa gugur. Tanpa Aceh, Indonesia bisa dianggap telah tamat. Kedua, dana emas rakyat Aceh. Aceh tidak menunggu instruksi pusat. Rakyat Aceh mengumpulkan emas secara sukarela. Bukan pajak, bukan paksaan, tetapi kesadaran. Ya, emas itu diserahkan untuk membiayai perjuangan Republik saat negara tidak punya apa-apa. Ketika kas negara kosong, Aceh mengisinya dengan keikhlasan. Ketiga, pesawat seulawah RI 001. Ketika Indonesia ingin membuka diplomasi internasional, ketika Republik ingin terbang ke dunia, Indonesia tidak punya satupun pesawat. Maka Aceh kembali berdiri. Dari emas rakyat Aceh, dibeli pesawat Dakota DC-3 yang kemudian diberi nama Seulawah. Ini adalah pesawat pertama milik Republik Indonesia. Ketika Indonesia tidak bisa terbang, Aceh memberi sayap. Keempat, jalur laut dan logistik. Aceh membuka lautnya untuk Republik. Melalui Aceh, logistik, perbekalan, dan senjata bisa bergerak menembus blokade Belanda. Aceh menjadi penghubung penting antara Sumatera, Malaya, dan dunia luar. Ini tercatat dalam arsip Belanda dan Inggris. Aceh adalah jalur hidup Republik. Kelima, konsistensi Aceh pada Republik. Ketika banyak daerah jatuh, ketika pemerintahan boneka dibentuk di mana-mana, Aceh tidak pernah mengakui kekuasaan Belanda. Aceh tetap setia pada Republik Indonesia. Tidak setengah-setengah, tidak menunggu hasil, tetapi konsisten sejak awal. Aceh adalah salah satu wilayah yang paling lama bertahan sebagai daerah Republik Murni. Rakanlon, ini bukan cerita daerah, ini fondasi negara. Jika hari ini Indonesia berdiri, itu karena Aceh pernah berdiri paling kokoh. Aceh tidak pernah menuntut balasan, Aceh tidak pernah meminta dipuji, tetapi sejarah akan rusak jika kebenaran ini dihapus. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang mengklaim segalanya, tetapi bangsa yang jujur mengakui siapa yang menyelamatkannya. Aceh untuk Indonesia, bukan slogan, tetapi fakta sejarah. Aceh tidak pernah meminta balasan. Aceh hanya berharap satu hal. Indonesia hadir saat Aceh dilanda bencana, karena saat Republik hampir runtuh, Aceh telah lebih dulu hadir, tanpa syarat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau bangsa Aceh Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau bangsa Aceh itu asalnya daripada Champa. Tapi Aceh yang sekarang itu dah campuran. Dia campuran Arab, Cina, Eropah, Hindustan. Itu asal kata Aceh tu. Macam mana boleh campur? Sebab Aceh merupakan pusat perdagangan dunia. Pusat pelabuhan dan perdagangan dunia. Satu dunia kumpul dekat Aceh dulu. Ada 3 tu pelabuhan besar Melayu. Aceh, Melaka dan Langkasungka. Itu pusat perdagangan dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sumbangan kerajaan Aceh pada Melayu Nusantara sangat banyak. Hebat. Kalau bukan karena Aceh, Indonesia dia takkan merdeka. Masa tu Indonesia tinggal Jogja aje. Yang lain semua penjajah dah ambil. Allahu Akbar. Jadi Soekarno dia pergi berjumpa dengan Tengku Dibireh nama dia, minta bantuan untuk melawan penjajah supaya merdeka. Jadi apa kata Tengku Dibireh? Untuk apa merdeka? Apa guna merdeka? Kalau syariat tak dijalankan. Lepas tu Soekarno pun janji, seandainya merdeka, dia akan ikut syariat. Bendera pun dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan merah putih. Allahu Akbar, bendera awal. Lepas tu ada nama dia Pancasila. Kalau kat Malaysia rukun negara lah. Pancasila yang pertama tu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang tak terima. Yang Sulawesi dia tak terima sebab ramai Kristian kat situ. So ditukar dengan ketuhanan yang Maha Esa. Allahu Akbar. Jadi panjang cerita dia. Dia minta bantuan sebab masa tu Aceh kuat, dia ada jet tempur sendiri.
Zaman penjajah Belanda datang tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Aceh tak kena jajah. Di antara negara-negara ataupun negeri yang tak dijajah, Aceh termasuk negeri yang tak pernah dijajah. Jadi dia minta bantuan. Soekarno datang ke Tengku di Birah minta bantuan. Dia janji macam-macam. Dia kata Islam akan dinaikkan, syariat akan ditegakkan. Jadi Aceh pun hantar tentera dia, bagi jet tempur dia apa semua. Alhamdulillah, menang. Selepas menang, selepas merdeka, Tengku di Birah ni ditangkap, diseksa, sampai buta, dibelasah, diazab, dizalimi. Allahu Akbar. Lepas tu dia dalam keadaan buta tu pun tak boleh jumpa siapa-siapa, kena duduk kat rumah je. Rumah dia pun dipantau. Allahu Akbar. Dia orang tak fikir yang belasah dia tu, yang belasah dia, yang seksa dia, yang zalimi dia, kalau bukan kerana Tengku di Birah, mungkin dia orang dah jadi hamba abdi Belanda. Allahu Akbar. Ini apa kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Allahu Akbar. Sedih, sedih. Cerita dia sedih. Siapa nak Ustaz sambung, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah sebuah cuplikan video, itu yang disampaikan oleh salah seorang ustadz dari Malaysia tentang sejarah Aceh yang sebenarnya. Kita hari ini ketika ada yang mengatakan bahwa orang Aceh ini sombong, orang Aceh ini keras, orang Aceh ini pengkhianat NKRI, teman-teman harus paham tentang sejarah yang sebenarnya. Jadi bahwa ada beberapa persepsi, ada beberapa pendapat ya tentang asal muasal Aceh. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa Aceh singkatan daripada Arab, Cina, Eropa, dan India. Dan ada juga ya bahwa yang mengatakan bahwa asal usulnya dari Champa. Ya, itu terserah kajian mana, itu mungkin tidak terlalu penting untuk dibahas. Yang penting teman-teman jangan menjas bahwa kehidupan kami yang ada di ujung Sumatera ketika menuntut hak-hak kami sebagai warga Aceh, seolah-olah kami membangkang negara ini. Tapi fakta yang sebenarnya, karena kita punya peran besar di dalam memerdekakan NKRI, bahkan jikalau Aceh tidak ada, maka Indonesia ini bisa dikatakan tidak ada. Belum lagi yang diberikan, misalnya pesawat terbang, emas di Tugu Monas, dan hal-hal lain. Saya kira itu perlu pertimbangan. Itu yang pertama teman-teman ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, kita lihat video berikut ya. Dengan pipa transmisi ini dari ujung Jawa Timur sampai dengan ujung Pulau Sumatera di Aceh. Jadi ada 2 pipa besar yang sedang kita tuntaskan. Di Pulau Sumatera, tahun ini juga Pak Menteri mencanangkan segera dibangun pipa sepanjang 541 km, itu dari Sumatera Utara sampai Riau. Kalau pipa ini sudah tersambung, maka pipa dari Aceh sampai dengan Sumatera Selatan dan sudah menyeberang juga ke Pulau Jawa. Jadi satu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu tergabung oleh satu interkoneksi pipa. Inilah nanti yang akan memanfaatkan gas-gas lapangan, salah satunya WK Andaman. WK Andaman ini produksinya cukup besar, nanti di awal 2029 akan produksi yang agak besar, itu bisa dialirkan ke pipa yang kita bangun tadi. Sekarang kita paham kan, berapa banyak hasil alam Aceh yang dibawa keluar, melewati Sumatera, bahkan Jawa, bahkan ke daerah-daerah yang lain, teman-teman. Jadi menurut kalian, wajar apa tidak ketika Aceh meminta hak-haknya sebagai daerah yang banyak memberikan sumbangsih kepada negara ini? Jadi ketika banjir kemarin, kami memintakan bahwa pemerintah menetapkan ini sebagai status banjir nasional,
Karena memang ada dasarnya. Aceh bukan cuma omong-omong doang. Dan persoalan ini terjadi karena memang ada mafia-mafia yang dari Pulau Jawa sana, yang mereka membuka lahan secara besar-besaran, menikmati hasil alam, dan yang menanggung resikonya adalah rakyat Aceh. Salam toleransi.